Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Adik-adik sudah mandi? Sudah saat teduh? Kalau belum saat teduh, Kak Sonfil berikan kesempatan adik-adik untuk saat teduh. Ya adik-adik, kalau adik-adik sudah saat teduh, jangan lupa siapkan Alkitab dan uang persembahan di dekat dari adik-adik ya. Sekarang Kak Sonfil undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama untuk memuji Tuhan dengan pujian yang pertama. Hari ini kurasa bahagia. Nyanyinya yang semangat ya. Iya adik-adik, walaupun ibadahnya masih dari rumah masing-masing dan tidak bertemu dengan teman-teman yang lain, tapi tetap hati kita selalu terhubung dengan yang lain dan semua adalah saudara kita. Untuk mengawali ibadah hari ini, kita satu di dalam doa. Adik-adik sikap berdoa yang baik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami dapat merasakan hari yang baru dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, saat ini kami akan memulai impa kami, kiranya Engkau sertai kami, berikan kami sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah ya Bapa, firman yang akan kami dengar di hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati impa kami dari awal hingga akhir, berkati setiap fasilitas yang kami gunakan, dan biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa dan memohon. Amin. Nah adik-adik, walaupun kita ibadahnya masih dari rumah masing-masing, tetap ada sukacita, karena kita selalu merasakan kasih Yesus yang begitu indah. Jadi sekarang kita memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah. Nyanyinya pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
undang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sama 9. Di bawah perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah pada baca Mazmur pujian hari ini, dan Kak Santil harap kita semua tetap rajin baca kitab suci ya. Kitab suci kita adalah Alkitab. Adik-adik setiap hari jangan lupa untuk selalu rajin baca Alkitab. Sama seperti pujian kita hari ini, kita nyanyi sama-sama baca kitab suci. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk masuk ke pembacaan firman Tuhan dan ke pemberitaan firman. Adik-adik, sebelum itu adik-adik persiapkan Alkitabnya. Hana mau adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami, sehingga mereka masih dapat mendengarkan firman-Mu, dan mereka saat ini sudah mempersiapkan Alkitab mereka untuk mereka baca. Kiranya Tuhan berikan mereka hikmat agar mereka mampu mengerti akan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami nyerahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan. Amin. Adik-adik, Kak Hana undang untuk berdiri. Alkitabnya sudah dibuka dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kak Hana ulangi sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Jika sudah terbuka, mari kita baca. Untuk inti dari ayat ini sendiri, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, itu ada di ayat 6 dan ayat ke-10. Jadi Kak Hana membaca ayat ke-6 dan 10, nanti adik-adik dengan orang tua membaca lengkapnya ayat 1 sampai 10 ya. Di bawah perikop, Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat ke-10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, Kak Hana mau tanya nih sebelum firman. Kak Hana punya satu gambar. Adik-adik tahu nggak ini siapa? Gambar Bapak yang ini siapa? Tahu nggak? Tadi baca firman Tuhan nggak? Baca Alkitab nggak? Iya, benar banget. Bapak ini adalah Bapak Ezra yang tadi kita baca di Alkitab. Jadi Bapak Ezra ini merupakan orang yang sangat pintar dan sangat memahami tentang Taurat Tuhan nih. Di ayat 6 tadi makanya dikatakan bahwa Ezra ini berangkat pulang dari Babel dan ia adalah seorang ahli kitab,
mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Nah, karena dia ahli kitab, dia pintar, dia memahami firman Tuhan, dia diberikan hikmat oleh Tuhan, dan bahkan Tuhan juga menggerakkan hati Raja Babel saat itu untuk meminta dia untuk membimbing bangsa Israel kembali ke tanah Yerusalem atau ke tanah Israel. Nah, adik-adik, di samping itu Bapak Ezra ini nggak cuman pintar untuk dirinya sendiri loh, tapi setelah dia memahami firman Tuhan, setelah dia betul-betul mengerti dan paham tentang firman Tuhan, dia juga memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Hebat ya Bapak Ezra ini. Bahkan Bapak Ezra ini juga mengajak orang-orang Israel, bangsa Israel, untuk merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, membacanya, merenungkannya, dan bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan orang-orang Israel. Jadi supaya dalam bangsa Israel itu menjalankan kehidupannya, supaya ada damai sejahtera dari Tuhan yang dirasakan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, hebat ya adik-adik, luar biasa banget ya Bapak Ezra ini. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Bapak Ezra ini adik-adik. Karena ada punya satu video, nanti mungkin bisa menjadi contoh atau menjadi teladan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita tonton videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Nah, di video tadi itu dia caranya bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui sikap dan perilaku kita kepada sesama. Jadi adik-adik, tetap beritakan firman Tuhan, pahami firman Tuhan,
Lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dan beritakan melalui sikap dan perkataan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, Kak Hana punya aktivitas nih buat kita minggu ini. Jadi, nanti adik-adik bisa capture di bagian yang mana yang gambar menurut adik-adik itu adalah tindakan yang baik, atau dari tindakan itu adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di sekitar adik-adik. Coba di capture ya. Nah, adik-adik, dari gambar tadi yang mana aja sih yang menurut adik-adik itu adalah tindakan yang baik, kemudian diupload di Instastory adik-adik, Instagram story adik-adik, kemudian di tag Instagramnya Pelkat PA GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Oke? Untuk adik-adik yang beruntung, Kak Hana sudah menyiapkan hadiah untuk adik-adik. Selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, saatnya kita masuk ke doa syafaat. Adik-adik yang ingin didoakan atau adik-adik yang mungkin hari-hari minggu depan ada yang berulang tahun, adik-adik bisa komen di kolom komen di bawah ya untuk didoakan minggu depan. Oke? Nah, saat ini kita akan masuk ke doa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan hikmat kepada Kakak Hana sehingga Kakak Hana dapat memberitakan firman Tuhan tentang Ezra. Bagaimana Ezra sebagai pemimpin bangsa Israel yang kembali ke Yerusalem, dan dia dalam kehidupannya memahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan bahkan memberitakannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan bahkan memberitakan kepada bangsa Israel Tuhan, sehingga bangsa Israel dapat hidup dalam damai sejahtera. Hamba juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini. Kiranya Tuhan, adik-adik ini dapat betul-betul memahami firman-Mu, melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka, dan bahkan dapat memberitakannya melalui sikap dan perkataan mereka. Berikanlah mereka hikmat, pimpin dan sertai mereka Tuhan dalam setiap perkataan, tindakan, perilaku. Biarlah mereka dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang sudah membimbing kami dalam setiap susah dan senang dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua adik-adik kami. Pimpinlah dan sertai mereka, berkati dalam setiap pekerjaannya, berikan mereka kesabaran dalam setiap mengajar adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami imannya dapat tetap bertumbuh Tuhan dalam pengajaran orang tua mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pelayanan anak Tuhan, untuk Pelkat PA. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai Pelkat PA agar dapat senantiasa setia untuk melayani anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya sertai dalam setiap unsur-unsur pemerintahannya, dari tingkat RT, RW, bahkan sampai ke gubernur, presiden. Tuhan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin agar bangsa kami ini senantiasa dalam
pemerintahan kami dapat bertindak dalam kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik semua sudah siapkan persembahannya kan? Ya, kalau sudah, nanti adik-adik kumpulkan dan berikan kepada mama dan papa untuk bisa diserahkan ke gereja. Oke, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan persembahan, sekarang adik-adik bangkit berdiri karena kita akan menyerahkannya kepada Tuhan dalam doa. Semua sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui kedua orang tua kami ya Tuhan. Dan di saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya apa yang telah kami berikan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan kami, berkati kedua orang tua kami, dan begitu pula kiranya Engkau memberkati kami ya Bapa. Inilah persembahan kami dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sudah sama-sama memberikan persembahan, dan di hari ini juga Kak Sonfil mau mengingatkan adik-adik untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Gak bosan-bosan Kak Sonfil selalu mengingatkan untuk adik-adik kalau keluar rumah selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak pada saat kerumunan. Ingat, selalu makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan, dan juga rajin berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Oh iya, jangan lupa, tadi kan Kak Hana juga sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan hari ini juga ada aktivitasnya. Adik-adik, jangan lupa untuk mengupload aktivitas hari ini di Instagram masing-masing, dan selalu tag Pokat PA punya Instagram ya. Adik-adik tahu kan namanya? Adik-adik bisa lihat di bawah sini. Jangan lupa untuk di tag dan selalu sukacita. Nah adik-adik, saatnya kita masuk ke doa berkat. Adik-adik siapkan hatinya dan sikap berdoanya karena kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mengakhiri impa kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai impa kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya saat ini. Tuhan, walaupun adik-adik kami masih mendengarkan firman-Mu, masih mengikuti impa melalui YouTube dan tidak bertatap muka Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu yang tadi sudah tersampaikan agar dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, dan bahkan mereka bisa menjadi Ezra-Ezra cilik yang dapat memberitakan firman Tuhan melalui sikap dan perkataan mereka Tuhan, dan mereka memiliki tekad yang kuat untuk senantiasa melakukan perintah-Mu sehingga di seluruh dunia Tuhan dapat ada damai sejahtera yang hadir di setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan, sehingga damai-Mu dapat terasa di seluruh dunia. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan penyertaan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai demikian hari ini ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan dan ingat selalu bersuka cita. 1, 2, 3.